awal jualan itu paling berapa ya Mas? Kalau kita keliling kan saya jualnya di tempat kami bekerja ya. Waktu itu saya itu paling kalau misalkan omset tuh paling sekitar 200-300. Itu pun kan kita ngambil dari ibu ya. Terus nanti kita serahkan, kita ngambil untungnya aja gitu. Nah, dari situ kita kumpulkan. Terus banyak lagi permintaan ternyata dari bidang lain. Kalau sekarang Bu, mohon maaf ini kotorannya berapa? Kotornya alhamdulillah kalau saat ini kita rata-rata udah di atas 200 juta Per bulan? Iya. Di kali usaha yang sukses itu kan biasanya setelah ada 200 orang kebanyakan. Kalau saya alhamdulillah Mas, saya tuh hanya setiap pagi insya Allah kita selalu sholat duha. Habis itu setiap pagi saya tuh selalu sholawat, itu aja. Jadi setiap kali saya mau memulai pekerjaan, setiap kali saya mau berangkat ke sini, itu kita selalu hanya sholawat aja. Karena saya tuh nggak pandai agama ya, nggak terlalu pintar dunia itu. Jadi saya hanya belajar dari sholawat itu ada yang terbaik, ya udah saya hanya pakai sholawat aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sari Noviani. Saya owner dari Bandeng New Citra. Kita beralamatkan di Jalan Rogo Jembangan Barat 1 nomor 31, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Mas. Kami berdiri tahun 2009. Pada awalnya kita tidak ada di lokasi produksi ini, tapi kita masih bergabung jadi satu dengan rumah, Mas. Waktu itu kita masih ada di Purwosari 4, nomor 13 di daerah Kaligawe. Terus kemudian di tahun 2012 kami pindah ke Rogo Jembangan Timur, itu rumah kami. Nah, kita masih menyatu juga dengan dapur produksinya. Dan di tahun 2017 kita baru pindah di tempat produksi yang saat ini, yaitu di Jalan Rogo Jembangan Barat 1 nomor 31. Ini bentuknya kok diulangin kenapa ya Bu? Ya, biar cantik tampilannya. Nah, ini potong kainnya, memisahkan daging dari kulitnya. Nah, ini kalau udah profesional, misalnya gini Mas. Ya, gitu. Belum terbiasa apa ya Bu? Iya, nah itu sisa-sisanya tetap kita bersihkan pakai sendok manual. Ini proses pemisahan duri. Jadi tadi awalnya kan bandeng dipisahkan dulu dari bumbunya, terus dagingnya dipisahkan. Nah ini kulitnya dibersihkan dari sirip-siripnya, jadi duri-duri yang masih keras itu dibersihkan. Ini durinya dibuang ya Bu ya? Buat diambil dagingnya aja. Ini dihaluskan, dia juga double prosesi, menghaluskan sekaligus memisahkan duri. Nanti durinya itu nempel di dalam, yang keluar udah tinggal daging bandengnya aja Mas. Ini ya Bu ya? Ya, ini proses pencampuran daging dengan bumbu-bumbunya. Nah, Ini berapa kilo Bu? ini sekitar 60 ekor, berarti sekitar 20 kilo. 60 ekor ya? Iya, ini masukkan telur. Ya, ini telur. Telur udah kita kocok, ya bukan kuningnya tok, tapi semua. Telur utuh kita kocok, masukkan. Terus masukkan bumbu halusnya. Nah, kalau ini garam, gula, sama penyedap rasa ya, masukkan. Nah, ini bumbu rempahnya ini yang bunganya ini. Ini ada miri, bawang putih, bawang merah, lada, pala, semuanya masuk di sini. Nah, iya, jadi aromanya khas. Ya. Ini per 60 bandeng ya Bu ya? Iya, kurang lebih sekitar, iya bumbu ini kurang lebih untuk 20 kilo ini. Ini dikirim berapa lama Bu? Kurang lebih 5-10 menit aja. Iya, nggak lama. Ini berarti cuma nyampur aja ya Bu ya? Iya, pencampur habis ini nanti kita masukkan tepung panirnya. Udah, sampai ditunggu sampai dia merata. Nah, Mbak, masukin sekalian. Nah, ini tepung panirnya. Iya, kita masukkan semuanya. Ini berapa kilo Bu tepungnya Bu? Ini 2 kilo. 2 kilo ya? Iya. 2 kilo per 60 bandeng ya? Iya.
Awalnya tuh karena repot ya, jadi saya tadinya nggak berpikir untuk usaha, tapi karena kita punya anak dua yang repot, yang nggak bisa bekerja, karena awalnya saya sebagai seorang, ya saya bekerja di salah satu instansi rumah sakit di Semarang, kerepotan dengan dua anak, suami saya menghendaki untuk saya keluar, ya udah kita cari usaha. Dan kebetulan karena ibu saya itu juga seorang pengusaha bandeng, Mas. Jadi ibu saya itu namanya Ibu Suwarni, itu usaha bandeng dari tahun 90. Jadi sejak sekolah itu kita udah tahu cara buat bandeng, itu kan lihat dari ibu. Nah awalnya juga kita nggak buat, awalnya kita cuman pemasaran dari produknya ibu saya. Nah itu bandeng ibu saya namanya Citra Semarang. Nah akhirnya kenapa kita pakai nama New Citra gitu, karena supaya sejarahnya nggak hilang, karena saya belajar dari Citra Semarang. Saya banyak belajar dari Citra Semarang, proses produksi, pemasaran. Di situ awalnya kami pemasaran aja punyanya ibu. Lambat laun karena permintaannya semakin banyak, akhirnya produksi dari ibu tuh nggak memadai. Nah akhirnya suami saya bilang yuk kita bikin. Jadi kita masih tetap memasarkan punya ibu dan kita bikin sendiri. Dan kesininya karena kita sudah kan kita dulu tinggal di Purwosari itu jadi satu dengan ibu saya, karena kita sudah tinggal di rumah sendiri, akhirnya kita memutuskan untuk buat brand sendiri itu, yaitu jatuh ke nama New Citra itu. Ini ditimbang ya Bu ya? Iya. Supaya beratnya nanti sama setiap ekornya. Ini nggak ada yang besar, nggak ada yang standarnya harganya sama, jadi nggak ada yang lupa dapat kecil. Ini proses memasukkan daging yang tadi sudah dipisahkan dari dulunya dan sampai bumbu-bumbu semuanya sudah lengkap, semuanya masuk. Kita punya rasa sudah berasa, sudah ada rasa. Kita masukkan kembali ke daging bandengnya. Kita bakar lagi satu-satu. Dan supaya standarnya sama kita timbang, Mas. Katanya ya kita timbang satunya 200. Ini berarti bukan presto ya Bu ya? Aslinya ini panci presto, tapi tidak kita masak untuk otak-otak untuk presto. Jadi kalau otak-otak kita masaknya hanya mengukus aja. Masaknya tidak pakai tekanan. Iya, karena otak-otak. Kalau pakai tekanan baru dia presto. Waktu saya nawarin tuh ke teman-teman kantor dulu kan, ternyata teman-teman bilang itu enak ini kan, harganya juga nggak terlalu mahal. Nah itu yang buat kita tuh percaya diri. Ya udahlah yuk kita terusin marketingnya. Akhirnya ya udah kita coba tawarkan pelan-pelan ke beberapa toko oleh-oleh. Nah akhirnya disitulah kita ternyata di sini bisa menghasilkan. Nah, karena di toko oleh-oleh itu banyak yang bisa terima produk kami. Dulu waktu merintis usaha ini awalnya itu modal berapa? Waktu itu kami malah belum bermodal ya, karena kan kita pakai produknya ibu ya Mas. Nah kita cuma pemasaran, dari situ kita kumpulkan, terus kita beli panci presto yang kecil gitu kan. Jadi saya nggak punya yang seperti ini dulu. Waktu di dapur rumah tangga itu cuma pakai panci yang apa itu yang kecil itu kan. Nah itu satu, terus nambah satu lagi gitu. Nah itu kita kelola. Kenapa kita bisa? Karena kita mengelola, jadi kita memisahkan antara hasil sama untuk kulaan lagi gitu loh. Kebanyakan kan disatukan ya, udah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Nah kami alhamdulillah enggak, kita udah mencoba memanajemen, kita pisah. Jadi hasilnya benar-benar kita manfaatkan untuk investasi lagi. Nah itu yang membuat ya kita berarti besok tuh punya planning harus beli ini, dari mana? Ya dari hasil kita jualan ini, seperti itu. Dulu waktu awal mulai produksi berapa kilo dulu? Nggak banyak Mas, paling kita itu kalau beli tuh 5 kilo, 10 kilo naik, terus 30 kilo tuh udah dulu banyak banget. Kalau 30 kilo untuk teman-teman kan banyak ya, 30, kalau 1 kilo C3 udah banyak yang pesan. Nah setelah kita diterima di pasar oleh-oleh, barulah kita mulai permintaannya kita langsung ke 50 kilo, tapi nggak setiap hari. Kan paling kita 1 minggu 2 kali. Pertama kita 1 minggu sekali, terus kita 1 minggu 2 kali, seperti itu. Rekor Bu, kalau sekarang rekor? Alhamdulillah saat ini kita hampir 100 kilo minimal setiap hari. Minimal 100 kilo? Iya, tapi itu nggak hanya untuk bandeng ya, karena kita udah mulai perbanyak diversifikasi produk ya. Ada produk otak-otak, salah satu yang menjadi hit saat ini untuk produk New Citra. Jadi justru dia mengalahkan bandeng.
Yang sekarang ini omsetnya mengalahkan untuk omset Bandeng gitu, luar biasa. Jadi 100 kilo itu nggak hanya untuk Bandeng, tapi lebih lari ke otak-otak. Kalau paling rekor berapa Bu? Pernah? Kalau Lebaran. Jadi kalau Lebaran, iya, kita kan kalau oleh-oleh itu ada 2 masa di mana itulah permintaan paling tinggi, yaitu Nataru sama Lebaran. Nah, itu pernah kita sampai di 300 kilo. Sehari itu Bu? Iya, seharinya. Itu bandengnya ngambil di supplier Bu? Iya, kita kebetulan ada 4 supplier. Kita bekerja sama 4 supplier, dan jadi saya nggak berani hanya bergantung dengan 1 supplier karena permintaannya udah gede, takutnya ternyata nggak ada. 4 itu pun kita pernah mengalami kosong, jadi pernah yang nggak bekerja gitu karyawan, dan akhirnya kita memutuskan untuk ya udah freezer, kita akhirnya penyediaan freezer tuh karena itu. Jadi kita stok untuk besok itu udah kita readykan kemarin untuk proses besok itu. Kalau untuk otak-otaknya ini ya Bu ya, yang spesial di sini ya? Ya, betul. Itu harga berapa Bu, satu ekornya? Harganya kalau yang untuk, kita ada 2 varian. Yang ketahanannya itu untuk frozen, itu harganya 35.000. Nah, untuk yang ketahanannya bisa sampai 1 tahun karena ada proses sterilisasi, nah itu harganya 45.000. Nah, itu yang kita display ke beberapa tuh karena yang disterilisasi bisa tahan sampai kurang lebih 1 tahun. Tapi untuk saat ini memang kita belum punya alat untuk sterilisasi, kita masih maklon di tempat lain. Kalau 1 kilo bandeng itu bisa jadi berapa ekor Bu biasanya Bu? Kalau otak-otak ya tetap Mas. Jadi kalau misalkan 1 kilo isi 3, ya kita jadi 3 ekor otak-otak. Tetap 3 ya? Iya, dari situ kan ada bumbu rempahnya dan ditambah-tambahin kan supaya tetap jadi 3 ekor. Karena kalau misalkan jadinya itu hanya kurang dari itu ya nanti nggak masuk juga. Kebetulan punya ide untuk diversifikasi produk ke otak-otak gimana? Nah, itu awalnya tuh gini, di Semarang itu kan proses untuk bandeng, bukan proses ya, pengolah untuk bandeng itu kan banyak ya Mas. Nah, lambat laun kita lihat nih setiap tahun, oh ternyata di satu tempat olah itu selalu tumbuh dengan branding-branding baru untuk bandeng. Berarti pesaing kita udah mulai banyak dong. Saya harus berpikir gimana caranya untuk kita punya satu produk yang belum ada di outlet oleh-oleh. Ya semuanya bisa buat, tapi tidak semuanya berani untuk ke outlet oleh-oleh. Nah, saya survei aja di beberapa tempat toko oleh-oleh yang kami titipin, ternyata nggak ada otak-otak bandeng. Nah, akhirnya itulah yang membuat kita harus mencoba. Itu pun kita nggak langsung buat banyak. Saya hanya mencoba untuk 1-2 toko oleh-oleh aja. Ternyata di luar dugaan. Begitu kita kirim, sehari itu habis. Gitu. Oh, berarti ini permintaannya banyak. Akhirnya kita titipin ke semuanya dengan kapasiti yang tidak banyak. Jadi kita kan ada sekitar 40 toko oleh-oleh di Semarang yang sudah kita suplai ya. Dari 40 itu rata-rata kita titipin nggak banyak, paling hanya 5-10 ya. Nah, dari situ ternyata mereka semua menerima dan laku. Bahkan ranknya yang paling tinggi itu di toko-toko besar itu bisa sampai 1 minggu bisa sampai 50-60 ekor satu minggunya. Bu, ngapunten, pas awal jualan itu laku berapa Bu? Waktu itu masih ingat nggak? Awal jualan itu paling berapa ya Mas? Kalau kita keliling kan, saya jualnya di tempat kami bekerja ya. Waktu itu saya itu paling, kalau misalkan omset tuh paling sekitar 200-300. Itu pun kan kita ngambil dari ibu ya, terus nanti kita serahkan, kita ngambil untungnya aja gitu. Nah, dari situ kita kumpulkan. Terus banyak lagi permintaan, ternyata dari bidang lain, dari divisi lain juga banyak yang minat. Nah, akhirnya permintaannya banyak. Terus kita mulai merambah ke oleh-oleh lah itu. Kalau sekarang Bu, mohon maaf ini kotornya nggak berapa Bu biasanya? Kotornya alhamdulillah kalau saat ini kita rata-rata udah di atas 200 juta. Per bulan? Iya. Kalau ini produksinya cuma di sini Bu, apa ada yang lain? Enggak, kita masih di sini. Nanti kalau misalkan udah omsetnya lebih dari 500 juta ya harus udah punya pabrik sendiri Mas. Nggak mungkin kapasiti ini udah nggak memenuhi pasti. Doain aja semoga kita bisa punya pabrik baru yang kapasitinya bisa lebih dan omsetnya kan bisa meningkat. Berarti dulu awal jualan dikerjakan sendiri Bu? Iya, saya dulu nggak pakai karyawan loh Mas, saya sendiri. Jadi saya itu bikin sendiri, terus nanti kita packing sendiri. Nanti yang ngirim-ngirim itu ayahnya, suami saya. Nah itu yang bagian kirim-kirim, belum pakai tenaga kurir, belum. Itu di awal tahun 2009-2010 sampai 2012 itu kami masih melakukan sendiri.
belum ada partner, kita belum berpartner, maksudnya belum ada yang kita rekrut gitu, belum. Nah, di situ nanti tiap malam kita bangun bersama, tidur cuma berapa jam ya itu kita lakukan. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah bisa menikmati. Iya, betul. Setidaknya saya udah bisa punya karyawan kurang lebih 15 orang untuk di kota, dan untuk di luar kota kita ada sekitar 5 orang. Nyangka nggak sih Bu, dulu kan dari karyawan ya bisa ikut orang, sekarang punya usaha sendiri yang sukses? Enggak pernah nyangka, Mas. Dulu saya tuh nggak pernah nyangka, karena saya tuh nggak ada background kan. Kan memang saya juga pendidikannya enggak, orang tua kami juga dulu waktu bikin usaha itu hanya untuk menambah income untuk ini aja ya. Pasti kan orang tua tuh hanya untuk, wah yang penting bisa untuk makan anak-anak gitu kan. Jadi nggak punya yang planning bisnis lah. Kalau kami kan udah kayak ada planning bisnis ya. Itu pun saya juga nggak tahu, itu kita otodidak. Awalnya juga saya usaha ini itu hanya pikir untuk membantu suami aja, karena repot tadi kan saya bilang. Karena repot, akhirnya ya sudahlah saya usaha supaya bisa nungguin anak-anak. Ternyata kesininya kita diterima-terima, akhirnya ya sudah kita bikin planning. Dan sampai saat ini, sampai planning tahun depan pun kita mau ngapain, sudah ada proyeknya mau ngapain gitu. Dari usaha tadi ini, apa nanti yang diharapkan? Oh banyak Mas, karena saya kebetulan punya impian banyak untuk karyawan juga, untuk semuanya ya. Saya tuh insya Allah kalau misalkan nanti memang kita berkembang terus, saya tuh punya cita-cita untuk mau murahkan tiap tahun karyawan saya. Itu cita-cita yang utama. Dan yang kedua, saya tuh nggak kuliah. Terus terang saya itu nggak kuliah, saya hanya setaraf SMA. Saya berharap anak-anak saya 4 bisa kuliah semua, itu harapan. Karena kan kami berdua itu bukan orang kuliahan. Kayaknya lihat di sana semuanya pendidikan gitu ya. Tapi alhamdulillah dari ini saya sudah bisa menguliahkan anak saya yang pertama. Itu luar biasa, karena kalau pas berangkat tuh alhamdulillah saya nggak kuliah, ternyata anak saya sekarang bisa kuliah. Dan alhamdulillah juga anak saya udah mulai masuk dalam usaha kami juga, karena dia tahu bahwa inilah yang membuat dia bisa sampai kuliah gitu ya. Sekarang dia sudah mulai pegang medsosnya, sudah mulai masuklah dalam usaha kami. Hasil dari usaha ini udah bisa kebeli apa aja? Alhamdulillah, saya yang tadinya rumahnya itu menyatu ya Mas sama orang tua, sekarang saya sudah punya rumah sendiri. Terus saya sudah bisa bangun ini, alhamdulillah juga Yupi ini kita juga beli sendiri. Jadi ini udah atas nama pribadi, bukan kontrak ya. Terus kita juga pengembangan di atas, dan kita juga alhamdulillah sudah bisa punya armada 1 untuk keluarga. Dan Mobil ya? iya, mobil Mas. Kita lagi mau planning untuk anak saya yang kuliah, karena dia sudah mulai mobil juga untuk pengembangan usaha kami. Kita juga rencananya mau membelikan anak kami itu mobil untuk mobilitas sambil kerja sambil kuliah, supaya nanti karena saya lihat banyak anak kuliah di sana itu yang nggak bisa cari kerjaan susah. Jadi saya ingin anak saya sebelum selesai kuliah dia sudah punya usaha, dan kalau bisa merekrut teman-temannya. Nah itu kayak kami bahagia sekali bisa mengajak tetangga-tetangga sekitar sini masuk ke sini, yang tadinya hanya duduk manis di depan nggak ada penghasilan, di sini bisa menghasilkan, membantu keluarga. Itu buat kami luar biasa Mas. Jadi saya berharap anak saya juga melakukan hal yang sama untuk teman-temannya yang di kuliah, bisa direkrut bersama, bekerja bersama gitu. Tipsnya gimana sih untuk bisa masuk ke toko oleh-oleh sebanyak ini? Ya, itu saya juga kadang kita berpikir Mas, kok ternyata alhamdulillah untuk saat ini kita udah sekitar 180 titik oleh-oleh, ada di Semarang, ada di Magelang, ada di Jogja. Saya juga nggak tahu, alhamdulillah ya. Itu awalnya juga kita tuh cuman hanya mencoba. Pertama kali saya hanya punya 1, 2, 3. Selanjutnya karena mereka itu bisa menerima dan omsetnya bagus, itu kita mulai jalan-jalan lagi. Kita jalan-jalan berdua sama Pak Ir. Oh ini mulai kita rekap. Nah, kita rekap nih. Nih nanti targetnya kita kesini lagi, kesini. Dan kalau sudah jadi rekapan, udah ada tulisan di agenda saya, alhamdulillah semuanya tembus. Jadi kayak satu impian ada di situ, saya tulis saya nanti harus bisa masuk di sini. Saya harus bisa masuk di sini. Itu. Nah, alhamdulillah semuanya bisa tercapai. Gitu. Berarti ini ya ada rasa percaya diri. Betul. Nomor 1 itu memang
Yang utama adalah kita percaya bahwa produk kita itu bagus. Yang kedua, kita pede dengan kemasan kita. Karena banyak di luar sana itu kadang nggak percaya sama produknya. Iya kan Mas, nggak percaya. Bisa nggak ya gitu. Kalau udah di luar ngomong seperti itu, mau masuk ke toko oleh-oleh, kira-kira bisa diterima nggak sama online? Dari aura tubuhnya aja pasti mengatakan, wah ini nggak bisa dipercaya gitu kan. Tapi kalau kita udah percaya, ini saya bawa ini nih, saya ke toko, Bu, saya punya produk ini kita jelaskan. Ini gitu misalkan. Kayak kalau masuk seperti itu, Bu, saya punya produk otak-otak. Di mana otak-otak kami ini bisa tahan 1 tahun di suhu ruang. Kemasannya seperti ini. Gimana kalau kita bisa bermitra gitu. Paling saya seperti itu. Dan saya nggak pernah pakai proposal khusus Mas. Saya langsung berusaha untuk ketemu ownernya. Kalau ownernya udah percaya kan tinggal kasih rekomendasi ke anak buahnya, besok ini diterima ya. Itu ya. Nah itu. Yang banyak dilakukan UKM Salah itu selalu hanya dititipkan ke karyawan, besok saya tunggu. Kadang-kadang itu yang susah. Karena kan karyawan tidak punya hak. Jadi yang satu lagi pasti mereka tidak pernah follow up. Karena ketidakpedeannya tadi kan, wah berarti nggak diterima gitu. Sebenarnya kan bukan karena itu. Jadi wajib follow up juga. Saya pernah di beberapa toko oleh-oleh, itu nggak hanya sekali memasukkan sampel. Karena saya bilang, Pak, Mbak, kemarin kayak nggak ketemu Bu ini gitu kan. Terus saya titip sampel, duh saya lupa Bu, saya juga barangnya di mana ya, gitu juga pernah. Jadi saya titipin lagi. Terus nanti seminggu lagi saya keliling lagi, saya tanya, sudah diberikan Mbak? Oh iya Bu, sudah, tapi saya belum sempat tanya. Oke Kak Gris, saya minta nomornya aja biar saya bisa hubungi. Itu yang saya lakukan. Pernah mengalami penolakan? Pernah mengalami penolakan. Dan penolakannya itu sebenarnya jawabannya nggak begitu masuk akal. Karena gini, biasanya di sini itu nggak begitu laku untuk otak-otak apa untuk bandengnya Mbak gitu. Yang biasa dicari itu di sini ini misalkan. Tapi apa yang saya jawab, nggak apa-apa Pak, suatu saat nanti kalau butuh, jenengan bisa hubungi saya. Selama menjalani usaha ini, pernah ada yang memandang sebelah mata? Pas awal-awal Bu. Sering Mas, kan kadang kita punya impian yang sangat tinggi ya. Saya terus terang kalau bermimpi, saya mau yang tinggi. Yang namanya mimpi kan boleh tinggi gitu. Tapi di sudut pandang mereka, terutama teman-teman se-UKM, kadang-kadang gini, opo yo iyo, opo yo iso gitu loh. Tapi itu yang motivasi kami berdua, karena kebetulan saya sama Pak Irawan suami saya itu kan kita udah fokus. Jadi kalau kita melakukan berdua, saya yakin pasti bisa. Saya nggak perlu mendengarkan suara-suara di luar. Tetangga juga gitu. Tetangga tuh kadang bilang, itu ngapain sih kok sampai sesibuk itu kerjanya gitu. Oh ya cuman seperti itu, oh ya cuman usaha bandeng gitu ya. Mereka nggak tahu bahwa kita sedang mengejar mimpi, mengejar target-target yang sudah kita tulis di dalam buku impian-impian kami. Bu, sebelum sukses ini ya Bu ya, dulu pernah ngalamin kesulitan ekonomi nggak? Pernah. Setiap usaha itu tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Saya pernah di titik itu pada saat awal saya keluar, yang dari dulu punya 2 income, dari suami dan saya, ternyata saya harus mengelola 1 pendapatan dari suami. Itu benar-benar membutuhkan effort manajemen yang luar biasa. Jadi kita penghematan di sini, sampai akhirnya kita juga, waktu itu juga saya pernah salah langkah Mas. Pada saat saya itu punya anak, karena kita punya 2 income, kita pede ambil mobil. Nah ini pengalaman pertama, makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalau belum mampu jangan pernah beli sesuatu yang hanya akan merepotkan kita di nanti. Itu mobil saya beli dan hanya 1 tahun harus kita jual, dan dari situ kita punya hutang. Nah di situ tuh rasanya tuh saya merinding kalau lihat, karena saat ini saya beli mobil, beli apa itu sebenarnya kalau misalkan kita niati itu alhamdulillah kita lancar. Yang pada saat itu kita tuh baru nyicil 4 bulan aja, bulan ke-5 itu udah susah gitu. Ternyata Allah belum mengizinkan karena memang income-nya kita belum sampai di sana. Nah disitulah, karena sebenarnya kita mikirnya beli mobil itu untuk mobilitas usaha. Ternyata usaha itu harus dimulai dengan apa adanya dulu. Kan kadang kita berpikir, wah kalau punya mobil bisa lebih luas, bisa lebih ini gitu ya. Nah ternyata itu salah besar. Kita pernah melakukan satu kesalahan itu, dan akhirnya kita bersatu keputusan itu harus dijual. Setelah dijual, kita berpikir lagi, kita dari nol.
nol ya kita usaha aja gitu, kita jalani sedikit, akhirnya pada titik dimana sudah sekitar, saya beli mobil tahun 2016, baru saya bilang ada uang untuk kita bisa, karena kita sudah butuh. Barulah saat itu saya berdoa, saya bismillah, ya Allah berikan, semoga ini menjadi kelancaran lebih maju usaha saya. Nah disitulah titik saya akhirnya beli. Dan ada satu masukan buat semuanya, baik UKM, baik semuanya yang mendengarkan nanti, janganlah kita berpikir dengan membeli sesuatu untuk menjadi besar, tapi menjadi besarlah dulu untuk membeli sesuatu. Itu yang luar biasa. Satu buat semua pengolah usaha, baik nanti bandeng atau apapun, lakukan dari yang kecil dulu, manajemen yang baik, pisahkan antara uang produksi, uang usaha, dan uang rumah tangga, karena itulah yang akan menjadi titik kunci sukses panjenengan semua. Dari uang usaha dikelola untuk berinvestasi kembali, jangan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, dan lakukan terus-menerus setahun, 2 tahun, 3 tahun, selanjutnya jenengan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di situ. Kalau orang itu harus membeli ini tuh kelebihannya apa? Nah, kelebihannya itu nomor satu pasti dirasa. Kenapa saya pede sama rasanya? Karena kita udah coba otak-otak di banyak merek, bahkan sampai brand yang terkenal. Ternyata otak-otak kita itu jauh lebih enak, dan tidak hanya saya yang bilang, karena kita waktu itu uji tes dengan beberapa orang. Jadi kita brand test, baik dari produk otak-otak kami, otak-otak brand terkenal, ada sekitar 10 brand produk otak-otak yang kita brand test. Ternyata dari 10 itu 90% menyatakan otak-otak kita yang terenak. Nah itu yang membuat saya pede dan mengatakan bahwa produk kami akan diterima. Itu satu. Yang kedua, karena kemasan dari otak-otak ini tidak ada yang terpisah, rata-rata selalu kalau UKM itu dalamnya otak-otak, tapi di luarnya itu bandeng. Nah kalau kita enggak, kita udah pisah dosnya sendiri. Nah itu yang nih brandnya biar keluar kan. Kalau yang lain biasanya kan dalamnya otak-otak, luarnya bandeng. Nah kalau kami enggak, jadi kita keluarkan nih loh otak-otak itu seperti ini. Juga perizinan kita udah SKP, kita halal gitu, yang buat kita itu pede sama produk kami. Dan yang satu lagi, otak-otak kami satu-satunya otak-otak yang bisa tahan sampai 1 tahun di suhu ruang karena proses sterilisasi tadi. Baik, terima kasih buat yang sudah nonton Raja Rasa Channel dan Cucu Jajan. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi semua orang yang mau membuka usaha untuk semuanya.